Salam gila bola. Sementara Barcelona dan Real Madrid menikmati kemenangan pada pekan kedua, Atletico Madrid malah menelan kekalahan saat mereka menyimpan Antoine Griezmann di bangku cadangan. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita membahas 7 hal yang terjadi selama akhir pekan kedua di Liga Spanyol, klik dulu subscribe agar kami bertambah semangat. Griezmann disimpan demi penghematan. Sudah 2 pertandingan berlalu, Antoine Griezmann hanya dimainkan masing-masing selama 28 menit, mencetak 1 gol dalam laga perdana di kandang Getafe, tetapi tidak bisa berbuat banyak dalam kekalahan 0-2 saat menjamu Villarreal terakhir kali. Kenapa Griezmann tidak dimainkan sebagai starter? Hal itu ada kaitannya dengan status Griezmann sebagai pemain pinjaman Barcelona dan kontrak yang ditandatangani bersama klub Xavi tersebut. Perjanjian menyebutkan jika Griezmann dimainkan lebih dari 45 menit masing-masing dalam 14 pertandingan La Liga, maka Atletico wajib melakukan pembelian sebesar 40 juta euro, setara kira-kira 600 miliar rupiah, dan memberi kontrak 2 tahun bagi si pemain Prancis. Atletico sepertinya tidak ingin klausul itu terjadi dan sebagai akibatnya mereka hanya memainkan 28 menit masing-masing dari 2 laga perdana musim Liga Spanyol. Gerard Piqué kini hanya menjadi prioritas kelima. Bekas rekan sepermainan yang kini menjadi pelatih, Xavi sudah menegaskan bahwa Gerard Piqué kalah prioritas dibandingkan Andreas Christensen, Eric Garcia, Ronald Araujo, dan Jules Koundé. Selama 4 pemain itu tidak cedera atau sakit atau kena skorsing, mereka akan terus bermain, meninggalkan Piqué yang sudah berusia 35 tahun di bangku cadangan. Namun, Piqué juga tidak ingin pergi kemana-mana. Klub itu berutang kepadanya sebesar 50 juta euro, kira-kira 750 miliar rupiah, hasil dari pemotongan gajinya selama 2 musim terakhir, yang dengan sukarela dilakukan Piqué untuk menolong kondisi finansial klub. Ansu Fati 2 assist dan 1 gol. Pemegang jersey nomor 10 ini membuktikan diri sebagai calon bintang masa depan. Ansu Fati turun sebagai pemain pengganti pada laga di Real Sociedad, masuk pada menit ke-64, dan hanya dalam waktu 15 menit dia sudah menyumbangkan 2 assist untuk gol Ousmane Dembele dan Robert Lewandowski, selain mencatatkan namanya di papan skor untuk gol keempat Barcelona. Perlu diingat bahwa Ansu Fati masih berusia 19 tahun, tetapi sudah berjasa banyak bagi Barcelona. Dia masih akan turun sebagai pemain pengganti untuk beberapa bulan karena Xavi tidak ingin cederanya kambuh kembali. Luka Modric, 1 gol, 1 assist. Pemain Kroasia ini menjadi figur sentral dalam kemenangan 1-4 di kandang Celta Vigo karena 1 gol dan 1 assist yang dicatatkannya. Meskipun demikian, ini akan menjadi musim terakhir Luka Modric di Santiago Bernabeu. Pada bulan September 2022 nanti, Luka Modric sudah akan berusia 37 tahun, dengan kontraknya yang berakhir pada pertengahan 2023 tidak akan diperpanjang. Presiden klub, Florentino Perez, tidak mau mempekerjakan pemain di atas 37 tahun seperti yang terlihat dari responnya 2 pekan silam saat seorang pendukung klub memintanya merekrut Cristiano Ronaldo kembali. Jawaban dari Florentino Perez adalah, dia kan sudah 38 tahun. Itu salah, usia Ronaldo masih 37 tahun saat ini, tetapi poinnya Anda sudah menangkapnya. Perez tidak mau mempekerjakan pemain pada usia senja dengan sisa-sisa staminanya. Tchouaméni mengganti Casemiro. Kepergian Casemiro dengan cepat diisi oleh bekas pemain AS Monaco ini yang tampil mengesankan pada laga melawan Celta Vigo. Kedatangan sang pemain Prancis ini juga menyebabkan ketidaknyamanan bagi sang gelandang Brasil 30 tahun tersebut yang kemudian mencari tempat lain untuk melanjutkan karirnya. Kemenangan pertama Unai Emery atas Atletico. Unai Emery belum pernah berhasil mengalahkan Diego Simeone selama lebih dari 1 dekade terakhir, tetapi dia sukses melakukannya pada pekan kedua Liga Spanyol. Cara Unai Emery adalah menunggu skuad Atletico melakukan kesalahan dan menghukumnya secara kejam. Atletico tidak suka kalah. Cara perayaan gol Gerard Moreno memegang pipi dan menjulurkan lidah tidak bisa diterima secara baik oleh pendukung Los Rojiblancos yang melemparinya dengan botol-botol dan berbagai benda lainnya. Pekan sibuk untuk Sevilla dan Barca.
Dengan jendela transfer akan tertutup sebentar lagi, hanya sisa 7 hari lagi, maka ini akan menjadi pekan yang sangat sibuk untuk Sevilla dan Barcelona. Sevilla masih butuh satu pengganti untuk winger Meksiko, Tecatito Corona yang mengalami patah kaki saat latihan. Sementara itu, Barca masih harus menjual Pierre-Emerick Aubameyang dan Memphis Depay untuk memberi ruang bagi pendaftaran Jules Koundé.